وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nabi SAW menjadikan salah satu doa beliau adalah beliau minta agar dijauhkan dari kemiskinan, sifat malas. Di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Dari sifat kefakiran, sifat kekurangan, dan juga sifat kehinaan. Dan tiga ini subhanallah seperti bersaudara, berada di orang-orang yang malas. Mereka pasti akan miskin karena cuma tahu minta sama orang. Mereka juga pasti akan kekurangan karena tidak punya simpanan, tidak punya penghasilan. Dan mereka pasti terhina karena kalaupun minta dikasih tetap terhina. Orang lain punya jasa dengan dia, kalau tidak dikasih lebih terhina lagi. Dan subhanallah, hadis yang lain Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sat taji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga hadis Nabi SAW yang beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas, wal jubni wal bukhul, dan sifat pengecut, hak kita tapi nggak mau minta, nggak mau membela kebenaran, dan pelit, tidak mau berbagi pada orang lain, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan jangan sampai aku terlilit utang. Orang kalau malas akan banyak utangnya, otomatis dia akan utang sana utang sini, ya. Dan juga dikuasai oleh orang-orang, ya, artinya karena banyaknya utang akhirnya dikuasai oleh pihak-pihak lain, diperbudak tanda kutip dengan orang-orang yang telah mengutangkan dia. Jadi kalau kita ingin jawab apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju, jawabannya jelas iya. Jelas iya. Karena sangat bentrok dengan dalil-dalil, ya, yang atau Islam sangat tegas dalam dalil-dalil yang menyuruh kita meninggalkan sifat malas tadi. Dan ulama mengatakan setelah panjang lebar khilaf di antara mereka mana lebih afdal, apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Itu khilaf panjang ulama. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur, ada yang mengatakan orang miskin yang sabar. Karena bersyukur ibadah, sabar juga ibadah. Tapi kesimpulan terakhir adalah yang paling afdal adalah orang kaya yang bersyukur. Karena satu orang kaya bisa menghidupi 1000 orang miskin. Belum tentu satu miskin sabar bisa memperbaiki satu orang kaya. Makanya dalam hadis Bukhari, pernah ada yang datang kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi, miskin mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sangat miskin. Tunjukkan kepada kami amal-amal yang kami bisa menyaingi pahalanya saudara-saudara kami yang kaya. Karena saudara-saudara kami yang kaya, pada saat kami sholat mereka sholat, pada saat kami puasa mereka puasa, pada saat kami zikir baca Quran berdoa juga mereka lakukan, mereka juga zikir baca Quran, mereka juga berdoa. Tapi mereka punya kelebihan pahala karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Tunjukkan kami amalan bisa mengimbangi infak mereka itu, karena kami nggak punya itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Amalkan, itu bisa mengimbangi infaknya orang-orang kaya. Berapa hari kemudian, rupanya sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar sabda Nabi, mereka amalkan juga itu. Makanya miskin-miskin ini datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar sabda Anda, sekarang mereka amalkan. Kami ingin amalan lain lagi yang bisa mengimbangi. Pertanyaan kecil, apakah Nabi SAW mengajarkan mereka? Tidak. Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia mau.